Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 sebelumnya sudah bersama Pak Ustadz Syahrudin ingin bertanya mengenai pengertian apa itu akikah dan kurban. Jadi Pak, ada pertanyaan yang pertama yaitu apa pengertian kurban dalam Islam dan mengapa kurban dilaksanakan? Iya, kurban di dalam syariat agama Islam. Kurban berasal dari kata qarroba yuqarribu kurbanan, yang secara arti harfiah itu adalah mendekatkan diri. Jadi kalau misalkan selama ini ada orang bilang korban itu adalah pemotongan hewan, korban itu adalah penyembelihan, itu salah persepsi namanya. Karena korban itu artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan wasilah, dengan sarana menyembelih korban, menyembelih hewan. Ya. Artinya korban ini sebenarnya bukan cuma penyembelihan hewan, itu bisa dengan mengorbankan harta-harta yang lain. Apakah bentuknya uang, bentuknya yang lain selain daripada penyembelihan hewan. Penyembelihan hewan ini cuma salah satu bentuk kurban, sarana wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian pengertian secara umum yaitu pengertian secara umum. Adapun pengertian secara khusus, memang kurban adalah penyembelihan hewan yang dilakukan pada saat hari raya Idul Adha beserta hari Tasyrik 11, 12, dan 13, yang mana disyariatkan kepada mereka-mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji yang ada di tanah airnya masing-masing sesuai dengan kesanggupan. Paling tidak hukum dasar adalah sunnah. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan juga wajib, tapi yang paling umum, yang jumhur itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, paling tidak, kalau tidak setiap orang satu, dilaksanakan dalam satu rumah itu satu hewan yang disembelih. Itu syariat yang dianjurkan. Ada lagi pertanyaannya? Kalau misalkan dilihat dari sejarahnya, sejarah berawal dari perintah yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail. Itu tahu nggak? Itu emang udah benar-benar cuma baru mau disembelih atau udah bagaimana itu? Atau cuma baru keinginan belum dilaksanain atau gimana? Tahu nggak? Baru ingin disembelih. Iya. Kemudian benar-benar disembelih. Iya. Di situ karena Allah yang perintah, Nabi Ibrahim semata-mata menjalankan perintah Allah dan bukan cuma sekedar omong-omong. Itu Nabi Ismail udah diajak ke gunung jauh dari rumah, itu bukan cuma sekedar ini, itu pisau itu udah nempel di lehernya Nabi Ismail. Begitu ini nggak tega, mata Nabi Ibrahim merem, disembelih. Anggapan Nabi Ibrahim saat itu tuh benar-benar ngelaksanain perintah Allah, karena yang dilihat dari mimpinya Nabi Ibrahim itu emang benar-benar nyembelih. Jadi ketika itu Nabi Ibrahim udah sembelih sesuai bagaimana yang dilihat dalam mimpinya, udah nempel golok, udah nempel di leher, udah disembelih. Tutup mata tuh Nabi Ibrahim. Cuman begitu ngelihat Nabi Ismail yang masih hidup, yang kepotong diganti kambing juga. Itu jadi Nabi Ibrahim nggak nyangka, nggak tahu kalau yang dipotong sebenarnya adalah kambing, bukan anaknya Ismail. Padahal menurut Nabi Ibrahim, waduh, saya udah potong dah anak saya, udah mati anak saya dah. Tapi begitu melek dilihat diganti sama Allah.
Allah yang ganti. Iya, lu udah tahu kan sebenarnya tuh. Udah, iya. Jadi benar-benar udah dipotong tuh, udah benar-benar nyembelih, tahu-tahu. Jadi Nabi Ibrahim tuh nggak tahu kalau yang disembelih itu sebenarnya adalah kambing, bukan Nabi Ibrahim potong orang itu. Iya. Ya kalau lihat dari sejarah berawal dari itu tuntutan karena semata-mata untuk mendekatkan diri dengan perintah Allah. Ya, untuk juga nanti kita bisa ya berbagi sama yang lain, bisa itu juga. Cukup Pak. Cukup. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Iya. Pertanyaan kedua, apa saja syarat-syarat hewan yang boleh dijadikan kurban, Pak? Syarat-syarat hewan yang boleh dijadikan kurban itu ada pertama syarat umur. Syarat umur itu beda antara onta, sapi, kambing, beda-beda. Onta paling nggak 5 tahun, sapi itu 2 tahun lebih. Sapi 2 tahun lebih itu ada. Ya, kambing pun sebenarnya juga 2 tahun lebih. Kambing 2 tahun, tapi ada kambing yang bisa 1 tahun bisa dipotong.